Kami tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kami merayakan kehadiran-Mu. Kami merayakan sukacita yang Tuhan berikan. Dan kami percaya Yesus bertahta di atas pujian kami. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan saatnya firman-Mu disampaikan. Kami percaya firman-Mu sungguh berkuasa. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Ketika firman-Mu disampaikan, ketika firman-Mu diberitakan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu memulihkan kami. Firman-Mu menegur kami. Firman-Mu menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah dan kami percaya Roh Kudus nyata di tengah-tengah kami dengan kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari yang ke-50. Ya. Nah, jadi ketika Yesus bangkit, Dia ada di tengah-tengah dunia selama 40 hari, lalu kemudian Dia naik ke sorga, dan kemudian selama 10 hari para murid-murid menanti di loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Amin. Nah, hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau hari yang ke-50. Sebenarnya hari Pentakosta ini itu bukanlah hari tentang pencurahan Roh Kudus, tetapi merupakan hari penuaian, hari raya penuaian. Ya, ada hari raya sukacita. Oh ya, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Esra yang kemarin di SMD sudah dilantik menjadi pendeta Pratama. Haleluya, kita berikan tepuk tangan. Ya, kita tunggu karya-karyanya yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, tante bersukacita, keluarga bersukacita, puji Tuhan. Ya, tanggal berapa kemarin? Hari Rabu kalau nggak, ya hari Kamis dilantik, ya di Hotel Maiko. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu sedikit. Kalau kita percaya bahwa Roh Kudus itulah yang menggerakkan gereja Tuhan. Oleh karena pencurahan Roh Kudus, gereja Tuhan ada, bangkit, ya lahir. Nah, jadi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menyuruh untuk pergi dan merayakan hari raya penuaian. 10 hari perjalanan mereka, itulah tepatnya di kaki Gunung Sinai. Mereka merayakan hari raya penuaian di situ. Nah, jadi hari raya penuaian ini erat kaitannya di Gunung Sinai ini. Bangsa Israel ini yang merupakan bangsa budak, ya kan? Mereka kan baru keluar. Mereka identitas mereka adalah bangsa budak. Tapi ketika ada di kaki Gunung Sinai, lalu kemudian Tuhan berfirman kepada bangsa Israel dan menyerahkan 10 hukum Taurat, Dekaloh itu. 10 hukum diberikan. Dan kemudian ditabiskanlah Israel menjadi satu bangsa. Bangsa yang merdeka, yang Allahnya, yang Tuhannya, yang rajanya adalah Allah sendiri. Jadi Allah menjadi raja atas Israel, Israel menjadi umatnya, menjadi bangsanya. Dan kemudian diberikan 10 hukum, diberikan hukum-hukum tata cara peribadatan, lalu kemudian diberikan hukum tatanan sosial kepada orang Israel. Ya, kalau soalnya kalau bangsa itu harus punya wilayah, harus punya hukum, harus punya pemerintahan, betul kan? Nah, lalu kemudian mereka dijanjikan untuk masuk di tanah perjanjian. Tetapi kemudian setelah ditabiskan menjadi satu bangsa, lalu Israel ini, lalu kemudian Musa disuruh naik ke atas Gunung Sinai untuk terima 10 hukum itu kan. Nah, lalu kemudian ternyata orang Israel berbalik setia kepada Tuhan. Mereka malah menyembah lembu emas. Ya kan? Kita dengar peristiwa ini. Tetapi kemudian Tuhan dengan kasih tetap memelihara bangsa Israel. Israel ini gambaran orang Kristen.
Ya walaupun Tuhan kita adalah Raja, tetapi orang Kristen ini kadang-kadang jatuh bangun suka-sukanya. Benar kan? Ya, kalau rasa senang, oh diberkati Tuhan, mereka nyaman, aman, mereka memberontak, mereka mencari Allah yang lain. Ya, mereka tidak melakukan ketetapan Tuhan. Tetapi ketika ditimpa masalah, ditimpa persoalan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika dibebaskan lagi, diberkati Tuhan lagi, memberontak lagi. Begitulah keadaan orang Israel. Ini gambaran orang Kristen juga. Ya, makanya berkat itu bisa membawa kita terhadap kejatuhan, pencobaan, masalah. Ya, jangan mengagung-agungkan berkat. Berkat bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Coba lihat. Mungkin ada di sekitar Bapak Ibu. Orang-orang yang dulunya berkesusahan, pokoknya memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Lalu kemudian mulai melupakan pelayanan. Ditanya, kenapa tidak melayani? Aduh, sibuk sekali. Toko saya, waduh rame, tidak ada yang jaga. Usaha saya, pekerjaan saya, tidak ada yang bisa, saya harus tangani. Akhirnya mulai pelan-pelan. Berkat bisa menyeret kita untuk jauh dari Tuhan. Tapi kesulitan bisa membawa kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Ya, pilih mana? Mau diberkati tapi jauh dari Tuhan, tapi susah payah tapi kita dekat dengan Tuhan. Pilih mana Bapak Ibu? Saya mau pilih dua-dua. Saya mau dipilih diberkati Tuhan, tapi saya dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya, memang pendeta itu lebih pintar dari jemaat. Oke, coba kita lihat bersama. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 14. Kisah 2 ayat 1 sampai 14, ya tema kita adalah api Roh Kudus bakar hatiku. Ya. Kisah 2 ayat 1 sampai 4 bukan 14, ayat 4 saja, ya. Mari kita baca sama-sama 1 2 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang pertama dikatakan apa? Ketika tiba hari Pentakosta, hari yang ke-50, hari raya penuaian. Hari raya Tuhan memberikan 10 hukumnya. Hari di mana Tuhan mengangkat Israel menjadi bangsa. Tapi tidak disebutkan di situ hari raya pencurahan Roh Kudus kan? Tapi tepat pada waktu hari Pentakosta, ketika murid-murid sedang berkumpul di loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan, dan ini merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Yehezkiel mengatakan begini, Aku akan memberikan hati yang baru kepada umatku. Hukum yang ditulis di loh batu akan ditulis di hati nurani manusia. Aku akan memberikan roh yang baru. Nah, di sini kita melihat bahwa apa yang dinyatakan Tuhan di perjanjian lama, lalu kemudian diwujudkan perjanjian baru, betul kan? Ya, bahwa Tuhan akan memberikan roh yang baru. Roh yang baru itu apa? Roh Kudusnya. Terima kasih Pak. Roh Kudus diberikan kepada manusia, kepada orang percaya.
Nah, ini merupakan pembaharuan bahwa kita sekarang tidak lagi hidup berdasarkan hukum yang tertulis di batu, tapi ada hukum yang ditulis di dalam hati kita. Hukum yang ditulis di dalam hati kita ini lebih dekat dengan kehidupan kita. Ya kan? Nah, peraturan-peraturan dibuat, kadang orang berkata peraturan-peraturan dibuat untuk dilanggar. Dilarang lampu merah, tapi dilanggar. Betul kan? Nah, jadi itu hanya hukum yang tertulis. Tetapi Tuhan menuliskan hukum di hati kita. Ini, di hati kita ini ada hukum Tuhan. Di hati kita. Jadi sebenarnya kalau kita melanggar hukum Tuhan sudah keterlaluan. Ya, karena itu ada di dalam kita. Tetapi hukum itu tidak hidup. Kenapa? Karena roh manusia mati. Ketika manusia jatuh dalam dosa, roh manusia tempat kediaman Allah itu yang mati. Ketika manusia bertobat, lahir baru, bukan kita kembali jadi bayi lagi secara jasmani, tetapi roh kita itu yang dihidupkan kembali. Sehingga menjadi tempat kediaman Allah. Nah, ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, hukum-hukum itu dihidupkan kembali. Dalam kekristenan, apakah banyak pengajaran sesat? Banyak. Banyak orang yang mengajar, yang berkhotbah untuk keuntungannya sendiri. Banyak juga orang yang mengajar, yang berkhotbah untuk kepentingan telinga jemaat. Betul kan? Khotbahnya lucu, menyenangkan. Tapi isinya, khotbahnya bagus, menyenangkan. Tetapi hanya pengalaman si pengkhotbah. Nah, kita harus belajar baik-baik. Karena di zaman ini banyak pengajaran yang akan seolah-olah benar, tetapi ternyata membawa kita kepada ketidakbenaran. Ada banyak hal, misalnya tentang perpuluhan. Betul kan? Banyak hal. Orang, sana bilang, tidak boleh, tidak ada perpuluhan lagi, karena sudah selesai hukum Taurat dan lain-lain. Sana bilang, tidak perlu lagi, karena bait Allah sudah tidak ada. Itu tidak perlu, itu hanya perpuluhan itu ketika kita mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tidak perlu lagi. Tidak ada ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang membatalkan perpuluhan. Maleakhi itu berbicara tentang penyimpangan yang dilakukan oleh para imam terhadap perpuluhan. Tidak ada. Bahkan dikatakan dalam Maleakhi, sejak dari nenek moyang kalian telah menyimpang. Perpuluhan itu telah ada sebelum hukum Taurat diberikan. Dan tidak ada ayat yang mengatakan bahwa perpuluhan itu telah selesai. Tidak ada ayat. Di perjanjian baru, mana ayatnya? Yesus saja berkata, kamu memberikan perpuluhan ada, selasi dan sebagainya, tapi kamu melupakan orang tuamu, kan? Sampai di situ. Tidak ada ayat. Nah, kita ini masih hidup di dalam zaman perjanjian baru. Oh iya, kalau kita perjanjian baru diakhiri oleh apa? Wahyu kan? Kitab Wahyu kan? Penggenapan kitab Wahyu ketika kita ada di langit dan bumi baru, dan kemudian Tuhan menjadi Raja kita. Wahyu 22. Sudahkah kita ada di langit dan bumi baru? Belum kan? Kita lagi berproses ke sana. Sudahkah kita rapture? Sudahkah kita masuk di masa 1000 tahun? Belum kan? Belum kan? Kita sedang ke sana, berarti zaman perjanjian baru belum berakhir. Sampai hari ini karunia-karunia masih ada. Jawatan-jawatan masih ada. Ada yang berkata tidak ada lagi jawatan rasul, tidak ada lagi jawatan nabi. Siapa bilang? Masih ada sampai hari ini. Cuma banyak orang yang mengaku-ngaku saya rasul, saya nabi. Ya.
Pakai kartu nama lagi. Terus di bawahnya ada nomor rekening lagi. Kalau kamu butuh dinubuatkan, hubungi saya. Orang Indonesia itu suka dinubuatkan. Makanya banyak nubuatan-nubuatan palsu. Menyenangkan telinga. Ujung-ujungnya apa? Sumbangan duit masuk. Nah, ini dia. Jadi jangan sampai kita disesatkan. Jangan sampai kita tersesat oleh pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Seolah-olah benar, orang yang tidak memberikan perpuluhan, itu orang kikir. Begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berkata, saya sudah mempersembahkan tubuhku, berarti saya sudah memberi, tidak usah lagi memberi perpuluhan. Tunggu dulu. Seorang hamba, seorang budak adalah orang yang memberikan kehidupannya sepenuhnya kepada Sang Tuhan, betul kan? Dia tidak ada hak, tidak ada punya otoritas atas kehidupannya. Tetapi semua yang dia lakukan untuk siapa? Untuk tuannya. Dia bekerja, dia dapat hasil, semuanya milik tuannya. Betul kan? Bapak Ibu mau semua, Bapak Ibu kerja, kalau Bapak Ibu berkata Roma 12 sudah terjadi dalam kehidupan saya, aku persembahkan seluruh kehidupanku ke dalam tangan Tuhan. Mempersembahkan seluruh, berarti kita memberikan hidup kita di bawah kuasa otoritas Tuhan. Kita mempersembahkan total hidup kita, termasuk apa yang kita punya. Kita tidak punya hak untuk itu. Berarti kalau Bapak Ibu bekerja, 100% hasil daripada Bapak Ibu untuk Tuhan. Mau? Mau? Kalau begitu mulai bulan depan, semua hasil gajimu bawa ke gereja. Mau nggak? Bagaimana saya hidup? Makanya Tuhan hanya minta 10% saja. Sebagai tanda ketaatan. Itulah pajak kerajaan. Amin. Dan itu untuk siapa? Bukan untuk Tuhan. Untuk kita. Untuk saya dan saudara. Ketika saudara mengembalikan 10% milik Tuhan, berarti saudara sedang dalam jaminan Tuhan. Oh, betul kan? Pajak itu untuk siapa? Untuk raja, untuk pemerintah. Tapi tujuannya untuk apa? Kesejahteraan rakyat, masyarakat, pembangunan di mana-mana kan? Iya kan? Nah itulah fungsinya. Jadi jangan, termasuk begini, bahasa roh sudah tidak perlu lagi, siapa bilang? Bahasa roh itu adalah bahasa doa kita dengan Tuhan. Tetapi juga ada bahasa roh yang merupakan karunia ketika dia berbahasa roh itu atau speaking in tongue itu, bahasa lidah itu. Lalu kemudian bisa diterjemahkan dengan karunia menerjemahkan bahasa roh. Bahasa roh itu masih ada. Dan kita ada di gerakan Pentakosta ini, aliran Pentakosta ini berbasis karunia-karunia Roh Kudus. Termasuk berbahasa roh. Teologi GBI berkata bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, salah satu tandanya adalah berbahasa lidah, berbahasa roh. Dan pergerakan Pentakosta karismatik ini berdasarkan karunia-karunia Roh Kudus, pergerakan Roh Kudus. Kita ada di sini. Nah, yang tidak percaya tidak apa-apa. Tapi kita yang sudah mengalaminya, itulah dogmatika kita. Jadi inilah dasar kita Bapak Ibu. Makanya jangan terombang-ambingkan, jangan tergoncangkan. Paulus bilang begini, kalau semua berbahasa roh, lalu tiba-tiba ada orang datang, dia tidak mengerti. Maksudnya begini, ketika saya berkhotbah, himata karabasi kata karabaya rabasi kata karabas hoka karamata karabasi kata karabas. Bapak Ibu mengerti nggak? Itu jangan. Dalam saya jadi worship leader, himata karabase kata karabas si karabas. Maksudnya ayo kita bangkit berdiri. Bapak Ibu mengerti nggak? Enggak. Tapi kalau saya di situ sendirian dalam penyembahan dan kemudian saya berbahasa roh, himata karabas kerabu, himata karabas, tidak masalah.
Jangan takut untuk itu. Karena memang ada ketakutan dari mereka bahwa bahasa roh telah dipelintir oleh iblis. Makanya ada karunia untuk membedakan roh. Jadi jangan takut untuk itu. Nah, kenapa saya sudah terpanjang sampai sini? Gak apa-apa. Supaya kita bisa mengerti kan, kita bisa memahami. Jadi ketika mereka berkumpul di hari Pentakosta itu, Roh Kudus turun ke atas mereka. Ditandai dengan apa? Lidah api. Lidah api di atas kepala mereka. Tapi hidup mereka mengalami perubahan. Coba baca baik-baik. Ayat yang ketiga, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi penuh dulu dengan Roh Kudus, baru lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi penuh Roh Kudus dulu, baru mulai mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Itu tanda. Nah, kalau mau lihat orang penuh dengan Roh Kudus, Yakobus berkata begini, bahwa manusia itu dikuasai oleh lidah api neraka. Jadi kata-kata yang keluar adalah kata-kata neraka. Tahu kata-kata neraka? Tahu? Ayo Bapak Ibu, ayo dong. Kata-kata neraka seperti apa? Hah? Kebun binatang, apalagi? Kata-kata kutuk, apalagi? Caci maki. Nah, lihat di situ. Kalau orang penuh Roh Kudus, dia tidak lagi mengenakan lidah-lidah api neraka. Makanya di sini di Kisah Para Rasul ini sangat jelas. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dihinggapi oleh lidah-lidah api sorga. Jadi untuk melihat orang yang dipenuhi Roh Kudus, bukan dia baru dia, oh ini penuh Roh Kudus ini, sampai goyang-goyang semua. Habis itu keluar, makian keluar, apalagi kata-kata binatang keluar, gosip sana sini. Itu berarti dia belum dipenuhi Roh Kudus. Setuju? Setuju? Tapi coba lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Lalu kemudian orang-orang dari segala pelosok yang telah ada di situ mendengar apa yang mereka katakan. Dan mereka berkata, dia berkata dalam bahasaku, dia berkata dalam bahasa kami, dia berkata tentang... Nah, lalu kemudian tampillah Petrus. Siapa Petrus ini? Rasul, murid Yesus. Tapi sementara Yesus disalib, apa yang dia lakukan? Menyangkal. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, ada perubahan dalam kehidupannya. Dari tanda orang dipenuhi Roh Kudus, ada perubahan dalam kehidupannya. Amin. Amin. Salah satu tanda yang paling tepat untuk melihat orang dipenuhi Roh Kudus adalah perkataannya. Kok diam? Jadi salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah lihat perkataannya. Kok diam? Jadi salah satu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah lihat perkataannya. Amin. Itulah perubahan kehidupan yang nyata. Itu dulu. Kemudian yang lain mengikuti, betul kan? Karena kata-kata itu bukan dari pikiran, dari hati keluar. Oh, kata-kata aku begini, hatiku baik. Siapa bilang? Memang lidah
bertulang, tak terbatas kata-kata, betul kan? Lain di bibir, lain di hati. Kalau Roh Kudus mengubahkan kehidupan kita, Dia ubah dari dalam keluar. Amin. Nah, lalu kemudian coba kita lihat bersama apa makna kepenuhan Roh Kudus. Makna kepenuhan Roh Kudus, bahwa hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kehidupan kita ini dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, pertama kali penuh Roh Kudus disebut dibaptis oleh Roh Kudus. Tandanya adalah, salah satu tanda berkarunia lidah dalam teologi GBI. Tapi ada tanda-tanda yang lain. Salah satu tanda yang umum, ada tanda-tanda lain yang memang karunia iman semakin kuat, ya dia berani dan lain-lain. Ya, lalu kemudian apa? Nah, ini dia pemerintahan kerajaan Allah. Pada hari ke-50 Tuhan memberikan dekaloh, hukum kepada orang Israel. Sehingga bangsa Israel ditabiskan menjadi suatu bangsa dan raja mereka adalah Allah sendiri. Lalu kemudian Tuhan memberikan janji, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Dan kemudian hukum itu akan diberikan. Bukan lagi di dalam hukum bentuk hukum tulis, yang tertulis di loh batu, tetapi tertulis di loh hati. Nah, lalu kemudian ini menggambarkan tentang pemerintahan kerajaan Allah. Allah menjadi raja. Nah, kemudian orang Israel bertanya-tanya kepada Tuhan, kapan kau ingin mendirikan kerajaan? Kenapa? Salah satu alasan mereka menyalibkan Yesus, karena permintaan mereka tidak digenapi. Apa itu? Kerajaan. Mereka ingin Yesus mendirikan kerajaan untuk mengalahkan penjajahan Romawi. Karena mereka terjajah. Makanya pada waktu itu banyak pemberontak-pemberontakan. Nah, lalu kemudian datang Yesus. Mereka ingin sampai sebelum Yesus naik ke sorga, mereka bertanya, kapan waktunya? Kisah 1 berkata, kapan waktunya? Yesus berkata, kapan dan saatnya kau tidak usah tahu. Tapi firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amin. Nah, jadi pemerintahan kerajaan Allah tidak bersifat fisik. Tapi pemerintahan kerajaan Allah dinamika pengaruh kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Makanya Dia berikan Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk apa? Memerintah kehidupan kita. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka pemerintahan kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Amin. Lalu kemudian apa? Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, berarti ada pribadi Allah sendiri kan? Ada Roh Allah, pribadi Allah sendiri, dan ini merupakan ikatan perjanjian antara Allah dan manusia. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Makna kepenuhan Roh Kudus. Ya, sehingga pengurapan kuasa Roh Kudus itu keluar dari dalam kehidupan kita, mengalir untuk apa? Menjadi berkat. Nah, jadi sebenarnya makna kepenuhan Roh Kudus adalah hidup kita diberdayakan sebagai pelaksana kehendak Allah di mana? Di muka bumi ini. Bahwa kita ini adalah pelaksana-pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Saya dan saudara adalah pelaksana-pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Bahwa kita ini adalah rekan sekerja Allah. Kita ini adalah pelaksana-pelaksana kehendak Allah. Bahkan kalau kita belajar lebih jauh lagi, bahwa kita ini adalah imam dan raja di muka bumi ini. Oh ya, karena kerajaan Allah ada di muka bumi ini. Dan siapa yang menjadi imam dan rajanya? Kita. Saya dan
saudara. Allah, jadi Indonesia ini kan republik kan. Dia punya wakil di negara-negara lain kan. Disebut apa itu? Kedutaan, duta besar. Berarti sama saja dengan raja-raja kecil kan. Kalau dalam penjajahan Belanda itu kan ada raja-raja kecil kan. Karasidenan dan lain-lain itu raja-raja kecil itu. Nah kita seperti itu Bapak Ibu. Makanya kita ikut memerintah bersama-sama dengan dia nanti. Pada saat 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun damai. Dan kemudian kita masuk di langit dan bumi baru. Siapa yang memerintah? Orang-orang percaya. Yang apa? Yang rapture. Itu nanti ada pelajaran sendiri. Oke. Jadi inilah makna daripada kepenuhan Roh Kudus itu. Nah, jadi ketika ini terjadi, ketika api Roh Kudus membakar hati para murid, itu berarti begini Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus itu memberdayakan orang percaya. Contohnya, Petrus yang penakut menjadi apa? Pemberani. Siapa lagi? Ya, Petrus, Khotbah. 3.000 orang bertobat. Betul kan? Stefanus, dia berani dirajam. Bahkan sebelum dirajam, dia menyatakan imannya. Betul kan? Nah, siapa lagi? Filipus menginjili sida-sida Ethiopia. Orang kerajaan. Berani dia menginjili itu. Tidak ada rasa takut dia. Bahkan setelah dia menginjili, dia membaptis sida-sida itu, dia dibawa terbang oleh Roh Kudus. Ya, dia tiba-tiba menghilang, pindah tempat. Itu yang dilakukan oleh film-film Hollywood. Iya. Jadi Hollywood itu lihat di sini Bapak Ibu. Ya. Lah, lalu apa lagi? Paulus. Dulu Saulus. Apa yang terjadi ketika dia bertobat? Dia menyatakan imannya di hadapan Raja Agripa. Dia menggoncangkan dunia. Tapi ketika itu kemudian dia diangkat, diperhadapkan di depan Raja Agripa. Dia tidak takut, justru dia menginjil di depan Raja Agripa. Sehingga Raja Agripa berkata, sudah. Hampir saja kamu membuat saya menjadi orang Kristen. Wow. Di hadapan Raja. Lalu siapa lagi? Para murid menggoncangkan dunia. Mereka berdiaspora, tersebar. Dan ketika mereka ada di tempat-tempat itu, ingat, kekristenan itu bukan menjadi kata pertama yang disebut di Yerusalem. Bukan. Kekristenan itu dimulai di Antioquia. Pada tahun 50-an, baru orang-orang percaya itu, kemudian orang-orang sekeliling disebut orang Karisteng. Artinya apa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yesus kecil, pengikut Yesus, Kristen. Di luar, jauh dari Yerusalem, mereka menggoncangkan dunia. Nah, dan yang terakhir ini, orang-orang percaya. Siapa orang-orang percaya? Siapa orang-orang percaya di tempat ini? Siapa orang-orang percaya di tempat ini? Seharusnya percaya dengan berani memberitakan tentang Yesus Kristus yang disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ketika api Roh Kudus membakar hati para murid, hidup mereka berubah. Amin. Nah, coba kita lihat. Tidak lama lagi, Kisah 1 ayat 8. Apa yang mereka lalu lakukan di situ? Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, ada dua di situ. Yang pertama itu berbicara tentang kuasa. Kuasa itu apa? Dunamis. Dunamos. Apa itu dunamis? Kekuatan yang melekat. Dalam perjanjian lama, orang yang dihinggapi Roh Kudus itu bisa pindah keluar dari dirinya. Tetapi dalam perjanjian baru, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menetap dalam kehidupan kita. Amin.
Nah, diberikan kemampuan, diberikan kuasa untuk melakukan mujizat, diberikan kuasa untuk memberikan pengaruh. Seharusnya hidup kita bisa melakukan mujizat Tuhan. Seharusnya kita orang-orang percaya bisa menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Seharusnya kehidupan kita orang-orang percaya, kalau kita usir setan, bukan kita yang keluar, tapi setan yang keluar. Betul kan? Tapi kalau lihat orang kerasukan setan, jangan saya. Lihat kecoa saja takut. Ya, tidak, itu salah. Bapak Ibu yang dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa dalam kehidupanmu. Kuasa yang sama yang Yesus juga punya. Ketika Yesus keluar masuk daerah, keluar masuk kota, keluar masuk desa, apa yang dia kerjakan? Dia memberitakan Injil kerajaan. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mengusir setan. Dia membangkitkan orang mati. Bisa nggak kita orang percaya lakukan itu? Bisa. Tapi kita takut untuk melakukannya. Karena itu sadar bahwa kita punya kuasa. Lalu kuasa ini untuk menyertai apa? Untuk menyertai kesaksian kehidupan kita. Kesaksian. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Apa itu saksi? Saksi itu berasal dari kata martus. Martus itu martir. Apa itu martir? Orang yang mati karena kebenaran. Martir. Kenapa dia mati karena kebenaran? Karena ada kesaksian hidup. Nah, dia menjadi apa? Saksi Kristus. Mengikuti keteladanan kehidupan Yesus. Membuktikan iman mereka kepada Yesus. Menjadi martir. Jadi kalau Bapak Ibu mau disertai oleh kuasa Tuhan, jadilah saksi. Jadilah saksi. Nah, ini dia. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Kita baca sama-sama. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Bisa baca? Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Wow. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya? Lakukanlah. Jadi mulai sekarang, kalau ada yang sakit di rumah, jangan hubungi tante dulu. Bertindak dulu dengan imanmu. Dengan kuasa yang Tuhan telah berikan. Tumpang tangan dulu sendiri. Dan percaya. Jangan takut, jangan ragu. Jangan takut, jangan ragu. Percaya. Dan apa yang terjadi? Ini perintah kepada para murid. Bapak Ibu adalah murid-murid Kristus kan? Orang percaya. Ketika mereka melakukan ayat yang ke-20 berkata begini. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan apa? Tanda-tanda yang menyertai. Wow. Wah, luar biasa. Luar biasa kuasa Roh Kudus itu. Makanya Yesus berkata, aku harus naik supaya Roh Kudus itu turun. Roh Kudus itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya.
Roh Kudus itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai dalam pelayanan yang luar biasa. Dalam pekerjaan kita, di mana saja. Entahkah profesi Bapak Ibu sebagai apa? Bukan hamba Tuhan mungkin berbicara di mimbar. Tetapi di mana Bapak Ibu berada, Bapak Ibu adalah hamba Tuhan. Amin. Bapak Ibu adalah hamba Tuhan di pasar. Bapak Ibu adalah hamba Tuhan. Di pekerjaan, di kantor, Bapak Ibu adalah hamba Tuhan. Di mana? Di keluarga, Bapak Ibu adalah hamba Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu adalah hamba Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Karena itu, bagaimana supaya api Roh Kudus membakar hati kita? Terus menerus. Bagi yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, minta. Karena Roh Kudus itu milik semua orang percaya. Roh Kudus bukan milik satu denominasi. Tapi Roh Kudus adalah milik orang percaya. Karena itu minta. Dan ini merupakan janji Bapa bagi orang percaya. Ini janji Bapa. Janji Bapa bagi orang-orang percaya. Dan kemudian bukan hanya setelah dibaptis Roh Kudus. Bapak Ibu cukup diam-diam. Minta selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepenuhan itu berbicara bahwa setiap hari kita dipenuhi seperti gelas yang kemudian kosong, diisi lagi, diisi lagi, diisi terus sampai melimpah. Minta setiap hari, Roh Kudus penuhi saya, Roh Kudus penuhi saya, Roh Kudus penuhi saya. Dan kemudian apa? Lakukan tugas panggilan pelayananmu. Karena itu ketahuilah panggilan pelayananmu. Bukan berarti ibu rumah tangga tidak punya panggilan. Punya. Ada panggilan. Panggilan secara umum adalah panggilan untuk melayani. Tapi ada panggilan-panggilan yang khusus. Ada orang-orang yang dipanggil untuk apa? Melayani mereka yang termarginalkan. Ya, bahasa susah ini. Mereka yang anak-anak yatim piatu. Para pengemis, orang miskin. Ada yang dipanggil ke situ. Ada yang dipanggil untuk melayani orang kusta. Suster Teresia dipanggil untuk melayani orang-orang miskin di Kalkuta. Dan ketika dia melakukan itu, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tidak peduli profesi Bapak Ibu apa, tapi ada panggilan Tuhan di situ. Panggilan pelayanan secara umum melayani di altar itu iya. Menjadi pendeta iya. Tapi itu bukan panggilan khusus. Ketika Bapak Ibu kemudian melakukan, menggenapi panggilan khusus, maka lihat, api Roh Kudus akan mengobarkan semangatmu, passionmu. Sehingga Roma 12 ayat 11 berkata, biarlah rohmu bernyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Amin. Dan kita harus bergaul intim dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Tahu panggilan pelayananmu. Bergaul intim dengan Roh Kudus. Lakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus akan terus menyertai Bapak. Dan rohmu akan menyala-nyala. Kenapa banyak orang yang kecapean, yang frustasi dalam pelayanan? Karena dia tidak tahu panggilannya. Dia tidak mengerti panggilannya. Temukan panggilan itu. Temukan. Temukan panggilan itu. Saya pendeta tidak tahu panggilan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus tanya Tuhan. Roh Kudus akan tolong Bapak Ibu. Temukan panggilan. Anak-anak muda, temukan panggilan. Siapapun kita, temukan panggilan. Tidak peduli usia muda, usia tua. Ada panggilan secara khusus. Ini yang harus kita kerjakan. Amin. Sehingga hidup kita berkenan kepada Bapa. Dan akhirnya, sabaslah, hai hambaku yang setia. Dan saya percaya ada Roh Kudus di tempat ini. Kita menikmati kuasa Roh Kudus. Kita merayakan bahwa pada hari ini Roh Kudus dicurahkan. Hari Pentakosta itu.
Dan saya percaya hal yang sama yang terjadi pada murid-murid di loteng Yerusalem akan terjadi juga pada kita siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Datang pada Tuhan secara pribadi. Minta secara pribadi. Roh Kudus, penuhi saya. Karena persoalan Anda dan Roh Kudus adalah persoalan pribadi Anda dengan Dia. Ada kalanya pendeta harus tumpang tangan. Tapi saya lebih percaya bahwa itulah hubungan pribadimu dengan Roh Kudus. Minta. Ya, minta Roh Kudus. Katakan secara pribadi. Roh Kudus, saya perlu Engkau. Roh Kudus, saya perlu Engkau. Roh Kudus, penuhi saya. Roh Kudus, penuhi saya. Minta. Ini bukan soal musik. Bapak Ibu bisa penuh Roh Kudus. Bukan soal saya berkata-kata menantang Bapak Ibu. Tidak. Ini soal pribadimu dengan Roh Kudus. Minta. Dan alami. Minta alami. Kalau Bapak Ibu yang sudah dikaruniai bahasa lidah, silakan berkata-kata dalam bahasa lidah. Minta. Sama seperti murid-murid di loteng Yerusalem. Mereka merasakan ada hembusan angin. Ada yang merasakan rasa panas api Roh Kudus itu. Bahkan ada getaran-getaran. Ada dorongan yang keluar untuk bermazmur, memuji Tuhan. Jangan takut. Itu hubunganmu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus secara pribadi. Ya, saya melihat beberapa orang mulai mengalami kepenuhan Roh Kudus. Orang syiki arabaya, syiki arabaya, ya. Oh, biarkan api Roh Kudus itu bekerja. Ya, alami terobosan dalam hidup. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Jangan takut. Kalau Bapak Ibu didorong untuk mengeluarkan kata-kata kepada Tuhan, silakan, jangan takut. Jangan takut, jangan malu kiri kanan. Ingat, ini adalah hubunganmu dengan Roh Kudus secara pribadi. Ya, ya, teruskan, terus. Bebaskan Roh Kudus. Oh, bebaskan Roh Kudus. Bebaskan Roh Kudus. Oh, rabaya 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 oh, rabaya 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 rabaya. Pemusik, jangan berdiam diri, minta Roh Kudus memenuhi hidupmu. Engkau melayani dengan skill, bisa, tapi tidak ada kuasa yang mengalir. Minta. Minta. Multimedia soundsman, minta Roh Kudus. Siapapun di tempat ini, kita bisa melayani dengan kekuatan, dengan keahlian kita, tapi tidak ada kuasa di dalamnya. Tapi kalau engkau penuh Roh Kudus, Roh Kudus akan memampukan engkau dengan kuasanya, dengan hikmatnya, dengan kemampuannya.
Shiki arabo takaraba ya raba ya raba ya raba takaraba ya raba ya raba shiki arabo ya raba ya raba ya raba ya raba. Oh takaraba ya raba ya raba ya raba shiki. Oh minta Roh Kudus, minta Roh Kudus. Oh penuhi kami, penuhi kami. Jangan lewatkan setiap yang ada di tempat ini, ya Roh Kudus. Kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus.